Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gil Anggara, kelas R3A, MPM 202145500303. Saya akan menjelaskan tentang pasir di pelajaran PBB. Pasir. Pasir adalah material butiran yang terdiri dari partikel batu, batuan, dan mineral yang terpecah halus. Ukuran pasir lebih halus dari kerikil dan lebih kasar dari lanau. Pasir juga bisa mengacu pada suatu kelas tekstur dari tanah atau jenis tanah, yaitu tanah yang mengandung lebih dari 85% partikel berukuran pasir berdasarkan massa. Pemanfaatan pasir. Pasir adalah bahan bangunan yang banyak dipergunakan dari struktur paling bawah hingga paling atas dalam bangunan, baik sebagai pasir uruk, adukan, hingga campuran beton. Beberapa pemakaian pasir dalam bangunan dapat kita jumpai seperti penggunaan sebagai urukan. Misalnya, pasir urukan bawah pondasi, pasir urukan bawah lantai, pasir urukan di bawah pemasangan paving, blok, dan lain-lain. Penggunaan sebagai mortar atau space biasanya digunakan sebagai adukan untuk lantai kerja, pemasangan pondasi batu kali, pemasangan dinding bata, space untuk pemasangan keramik lantai dan keramik dinding, space untuk pemasangan batu alam, plesteran dinding, dan lain-lain. Penggunaan sebagai campuran beton baik untuk beton bertulang maupun tidak bertulang bisa kita jumpai dalam struktur pondasi beton bertulang, soft, lantai, kolom, plat lantai, cordak, ring balok, dan lain-lain. Di samping itu, masih banyak penggunaan pasir dalam bahan bangunan yang dipergunakan sebagai bahan campuran untuk pembuatan material cetak seperti pembuatan paving block, kastel, batako, dan lain-lain. Pasir beton. Pasir beton adalah pasir yang bagus untuk bangunan dan harganya lumayan mahal. Anda bisa lihat di daftar harga pasir. Pasir beton biasanya berwarna hitam dan butirannya cukup halus, tetapi apabila dikepal dengan tangan tidak menggumpal dan akan puyar kembali. Pasir ini baik sekali untuk pengecoran, plesteran dinding, pondasi, juga pemasangan bata dan batu. Pasir pasang. Pasir pasang adalah pasir yang lebih halus dari pasir beton. Ciri-cirinya apabila dikepal, dia akan menggumpal tidak kembali lagi seperti semula. Jenis pasir ini harganya lebih murah dibandingkan dengan pasir beton. Pasir pasang biasanya dipakai untuk campuran pasir beton agar tidak terlalu kasar sehingga bisa dipakai untuk plesteran dinding. Pasir silikan. Pasir silikan atau biasa disebut juga pasir kuarsa merupakan jenis pasir yang terdiri dari kandungan mineral dan strukturnya kristal heksagonal yang tersusun dari silikan trigonal dan terkristalisasi atau biasa disebut silikon dioksida atau asam silikat, yang rumus kimianya yaitu CO2 memiliki skala kekerasan MoHs7 dan densitas 2,65 gram per cm kubik. Pasir merah. Pasir merah atau juga disebut pasir Jebrot kalau di daerah Sukabumi atau Cianjur karena pasirnya diambil dari daerah Jebrot Cianjur. Pasir Jebrot biasanya bagus untuk bahan cor karena cirinya hampir sama dengan pasir beton namun lebih kasar dan batuannya agak lebih besar. Pasir elot. Pasir elot adalah pasir yang paling harus dibandingkan pasir beton dan pasir pasang. Harga pasir ini jauh lebih murah dibandingkan jenis pasir yang lain. Ciri-ciri pasir elot adalah apabila dikepal dia akan menggumpal dan tidak akan buyar kembali. Pasir ini masih ada campuran tanahnya dan warnanya hitam. Jenis pasir ini tidak bagus untuk bangunan. Pasir ini biasanya hanya untuk campuran pasir beton atau bisa digunakan untuk plesteran dinding atau untuk campuran pembuatan batako. Sumber pasir. Saat ini sumber pasir ada dua jenis. Pasir alam yaitu pasir yang bersumber dari gunung, sungai, pasir laut, bekas rawa, dan ada juga dari pasir galian. Pasir fabrikasi yaitu pasir yang didapatkan dari
penggiling bebatuan yang kemudian diolah dan disaring sesuai dengan ukuran maksimum dan minimum agregat halus. Sekian dari saya, terima kasih.